Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman yang cukup kuat untuk datang menghadiri majelis taklim kita yang rutin di hari Sabtu. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kali ini berjudul makna dari dua kalimat syahadat. Syahadatnya naon, Bu? Persaksian. Ada syahadatain, jadi dua persaksian. Makna asyhadu ya. Dua ya kan syahadat disebut syahadatain karena ada dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah. Pertama, makna asyhadu. Secara bahasa, asyhadu berarti saya bersyahadah atau saya bersaksi. Dalam bahasa Arab, kata ini berbentuk fi'il mudhari' atau kalau bahasa Inggris itu present continuous tense sebenarnya. Jadi kalimat yang bersifat saat ini dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan suatu aktivitas yang sedang berlangsung dan belum selesai. Artinya asyhadu ini akan relevan sepanjang kita masih hidup. Kata asyhadu memiliki tiga makna. Yang pertama al-i'lanu atau pernyataan, yang kedua al-wa'du atau perjanjian, dan yang ketiga al-qasam ya, sumpah. Apa, Bu? Pertama pernyataan al-i'lan, yang kedua al-wa'du atau janji, dan yang ketiga adalah al-qasam atau sumpah. Pemacana dalil nakliknya, coba kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 64. Surat keberapa, Pak, Ali Imran teh? Surat ketiga ya, ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah.
Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah seorang muslim. Nah, jadi di kalimat ini ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hakikatnya ya agama-agama yang berakar dari Nabi Ibrahim atau bahasa Israelnya, bahasa Ibraninya itu Abraham atau Afram ya. Jadi kalau ada orang namanya Afram itu dari Abraham. Kayak dulu pelatih Chelsea ya. Afram Grant. Nah, itu adalah Abraham. Ibrahim ya. Nah, Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari keturunannya itu adalah banyak menjadi nabi ya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya kalau Nabi Muhammad itu dari jalur Ismail ya, kan Nabi Ibrahim itu ada dua putranya ya. Yang pertama itu apa? Siapa? Ismail. Yang kedua Ishak. Nah, atau Ishak kalau bahasa ya Kristen ataupun Israel itu Ishak. Nah, Ishak Newton itu dari Ishak ya. Jadi Nabi Ishak itu keturunannya banyak menjadi nabi ya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau dari Nabi Ismail cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada hakikatnya agama-agama samawi itu sama kalau di dalam ayat ini, bahwa mereka itu ya hanya menyembah Allah ya. Bahkan dalam Ten Commandment itu nomor 1 ya. Tahu Ten Commandment Pak? Ya, jadi ketika Nabi siapa? Nabi Musa ya, itu pergi ke bukit Tursina ya. Itu kan diberikan perintah, 10 perintah. Nah, nomor 1-nya adalah perintah yang pertama adalah hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan selainnya. Nah, cuman masalahnya kesini kan jadi ngaco gitu ya. Nah, orang Israel menyatakan Uzair anak Allah gitu. Uzair ya. Kemudian orang Kristen menyebutkan Nabi Isa alaihissalam sebagai anaknya gitu. Nah, di sini sebetulnya Nabi Muhammad itu tidak membawa ajaran yang baru. Ya, ajarannya itu adalah sama identik ya dengan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ya. Bahkan sama orang-orang Quraisy ya, Nabi Ibrahim itu diakui sebagai nenek moyangnya, tapi masalahnya mereka menganggap Nabi Ibrahim itu orang yang musyrik, anggapan orang Quraisy gitu. Nah, ini kemudian turunlah Nabi Muhammad SAW untuk memurnikan ya, mengembalikan ajaran yang orisinil ya gitu. Originalnya ajaran itu ya tauhid. Tiada ilah selain Allah. Gitu. Jadi kalimatin sawa di sini artinya kalimat atau pegangan yang sama antara kami, dalam hal ini Nabi Muhammad dan umat Islam, dan kamu itu adalah ahlul kitab ya. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah ya, bahwa sesungguhnya ya, oke sekedar.
Saksikanlah bahwa kami adalah seorang muslim. Tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Di sini adalah pernyataan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama, makna daripada asyhadu adalah i'lan atau pernyataan. Yang kedua adalah al-wa'du atau janji. Quran surat Al-A'raf 172. Mana Pak Agus artinya 172 teh? Ini sangat populer juga nih. Al-A'raf 172. Yang kita diambil perjanjian sumpah ketika di dalam alam ruh. Kumaha cenah? Qalu bala syahidna teh gini, Pak. Ya. Coba kita lihat. Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian ya terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu ya, bala, betul, syahidna, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah ini jadi janji ya. Ketika kita di alam ruh semuanya, ya kita tuh diambil sumpah janji. Ya, ditanyakan seluruh ruh itu, benarkah aku ini Tuhanmu? Mereka kemudian berkata, benar, dan kami menjadi saksi. Ya. Nah, cenah teu inget Pak. Emu teh Pak. Tong bororaah alam ruhnya kita mah. Alam bayi aja kita aya teh nu inget Bapak. Bapak Ibu kan pasti saya yakin lah pernah selama paling tidak 8 bulan enggak bisa jalan kan? Waktu masih kecil. Ya. Kita enggak ingat sama sekali. Ya. Tapi ada itu. Kita pasti nggak mungkin kan siga nanti anak mbak mah lahir langsung jalan ya banyak jalan tai manusia mah nggak bisa jalan ya bahkan nggak langsung merangkak Bu ya nggak guling oke tak sentiasa ya jadi emang menurut kedokteran karena memang manusia mah dilahirkan secara relatif lebih prematur dibandingkan mamalia yang lain. Kalau mamalia yang lain itu, ya ini menurut kedokteran disebut orang itu mamalia, kenapa? Ya. Jadi boraraah, alam ruh ya, kita ini alam bayi saja nggak ingat. Ya. Nah di sini kita diambil janjinya. Makanya di dalam Islam itu ketika dia lahir ya kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Fitrah itu ya seperti tadi bahwa sejak lahir itu semua manusia itu pada hakikatnya adalah seorang muslim. Dia seorang yang telah diambil kesaksiannya bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, supaya nanti di hari kiamat itu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Jadi nanti di hari kiamat nah cerita can aya nu ngadauhan. Pada hakikatnya manusia itu pasti punya kecenderungan kepada Tuhan, ya.
Kalau manusia tidak mempunyai, kan banyak sekarang itu orang yang ateis ya. Sekarang itu ternyata agama terbesar di dunia bukan agama Kristen, tapi agama ateis, atau paling tidak agnostik ya. Jadi kalau ateis itu benar-benar tidak percaya Tuhan. Kalau agnostik itu dia sifatnya abstain lah, ya. Jadi antara percaya dan tidak gitulah. Tapi pada hakikatnya manusia itu fitrahnya butuh Tuhan. Kenapa? Ya, coba lihat banyak orang-orang populer, terutama di negara-negara ateis ya, kayak di Korea ya. Korea itu kan negara yang sebagian besar penduduknya adalah ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, kemarin saya lihat buku ya ketika ke Gramedia itu, baca tentang Ayah Namun ya, tahu Bapak? Ayah Namun, orang Korea yang masuk Islam ya. Itu memang di Korea itu sebagian besar agamanya tidak beragama. Religionnya no religion. Ya. Kenapa di Korea itu banyak orang yang bunuh diri, Pak? Ya. Bahkan kalau menurut pandangan manusia, dia itu sebetulnya nggak pantas untuk bunuh diri gitu. Popularitas ada, kekayaan banyak, wajah rupawan, betul nggak? Kan itu kadang-kadang di pelarian aja sama orang-orang kita lah di Indonesia, hoyong kasep, hoyong gelis, tos kasep, hoyong langkung kasep, tos gelis, hoyong langkung gelis, gitu. Jadi dioperasikan itu kan plastik, ya. Makanya susah ini miliaran plastik. Itu akhirnya temanya. Nah, kenapa di Korea itu banyak sekali orang bunuh diri? Karena pada hakikatnya dia tidak seimbang gitu. Dia merasa. Jadi sekarang itu ada buku yang bagus namanya Homo Deus ya. Tapi hati-hati baca itu. Karena kalau enggak kita bisa jadi ateis, Pak. Ya. Jadi di Homo Deus itu mengatakan bahwa sebagian besar orang saat ini lebih percaya kepada dirinya sendiri atau lebih percaya kepada sains ilmu pengetahuan daripada kepada Allah, pada Tuhan. Gitu. Ya, kenapa? Karena manusia sudah mencapai derajat paling tinggi lah dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Ya. Bahkan kan bisa merekayasa genetika kan? Ya. Mengkloning, ya. Melahirkan domba Dolly ya, pernah dengar nggak? Dolly itu adalah dikloning ya, diambil DNA-nya, kemudian direkayasa. Nah, jadi identik. Jadi nanti Bapak misalkan sebetulnya secara teknologi memungkinkan ya, kalau misalnya Pak Ayub yang lahir diambil gennya, DNA-nya, kemudian direkayasa, nanti ada lahir lagi seorang mirip persis secara genetik ya, sama dengan Pak Ayub. Secara teknologi memungkinkan. Ya. Kalau secara biologinya, walaupun secara ruhnya bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, kemajuan teknologi saat ini itu menyebabkan manusia lupa diri. Artinya lupa diri apa? Tidak tahu dia berasal dari mana. Ya. Nah, ini yang berbahaya, Pak. Sehingga merasa bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul tidak? Ya, tidak percaya lagi ada zat yang maha kuasa yang menentukan kadar baik dan kadar buruk. Ya, takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini bahaya. Ya. Makanya tidak heran banyak yang bunuh diri karena ada satu permasalahan atau berbagai macam permasalahan yang dia tidak bisa selesaikan dengan hartanya, dengan rupanya, dengan popularitasnya. Ya. Nah, ketika itu tidak terselesaikan, maka jalan yang paling mudah adalah bunuh diri. Karena mereka tidak percaya adanya hari pembalasan, tidak percaya adanya yaumil hisab, ya. Tidak percaya adanya yaumuddin. Ya. Jadi ketika masalah itu sampai pada puncaknya, ya, dan masalahnya kadang-kadang bukan masalah yang menurut kita rumit gitu.
Ya, masalahnya sebetulnya sederhana. Kalau kita orang Islam makanya sebetulnya enak. Ya, masalah seberat apapun kan kita mah ada tempat bergantung. Allahu Somad. Allahu As-Somad. Allah lah tempat kita bergantung. Ya. Jadi kalau kita ada masalah dan tidak ada tempat kita bergantung, pasti stres, Pak. Makanya orang yang stres, orang yang gila, ya mohon maaf ya. Itu biasanya karena ya tekanan psikisnya tidak mampu dia tahan lagi. Ya. Nah, kalau di beberapa negara maju itu ya, ada biasanya psikolog keliling gitu, ya. Ada tempat orang mencurahkan, karena setidaknya dengan mengungkapkan curahan hati, curhat, sana bahasa ayeuna nama, itu tekanan psikisnya jadi berkurang. Ya, masalahnya ketika tidak ada tempat bercurah hati, itu bisa stres. Nah, kalau umat Islam sebenarnya sederhana. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Betul tidak, Pak? Ya, utang loba misalkan, ya, pemajikan yang cerai misalkan, udah sekolah duit misalkan, ya. Kalau dalam Islam ya udah tinggal berzikir aja, karena ada suatu saat ya permasalahan itu tidak bisa lagi kita logikakan, ya. Ada suatu saat permasalahan itu tidak lagi bisa kita logikakan. Nah, disitulah ya perlunya agama. Karena originalnya atau fitrahnya manusia itu memang menurut ayat ini adalah sudah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa Allah Tuhannya dan kita adalah hambanya. Ya. Nah, kalau itu tidak kita penuhi maka akan ngaco jadi. Lamun mesin maheng gitu ya. Komputer maheng. Ya. Jadi nggak usah heran kalau misalnya orang yang secara fisik, secara materi, secara popularitas itu dianggap sukses di pandangan manusia, ya tiba-tiba kok bunuh diri. Yang mengagetkan kan dulu ada namanya Robin Williams ya. Seorang komedian, seorang pelawak di Amerika bunuh diri, Pak. Ya. Kan kudu nama komedian bahkan happy way ya. Ya. Itu kenyataannya bunuh diri. Kenapa ya? Tidak memenuhi fitrahnya. Ya. Jadi segala rupa lamun ditempatkan pada tempatnya, insya Allah akan tenang. Ya, jadi ketika manusia seorang makhluk ini ditempatkan sebagai Tuhan, karena agama terbesar saat ini adalah Homo Deus, Homo itu manusia, Deus itu Tuhan. Jadi menganggap manusia itu sebagai Tuhan, Pak. Karena merasa semua permasalahan bisa diselesaikan oleh manusia. Ya. Ini adalah tren religion dalam tanda kutip ya saat ini di hampir seluruh negara. Di urang ge anu ateis itu udah banyak, Pak, ada komunitasnya. Nah, ini harus hati-hati karena itu kalau ilmu pengetahuan tidak dilandasi oleh agama, larinya akan menjadi ateis. Ya. Banyaklah dosen-dosen juga yang sudah menyatakan diri secara terbuka bahwa mereka ateis. Karena menganggap semua misteri dunia itu bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan, ya. Jadi kacang lupa pada kulitnya atau apa tuh istilahnya ya. Nah, makanya hati-hati godaan orang pintar itu ya itu, ya. Godaan orang tantangan ataupun cobaan orang-orang pintar adalah menganggap dirinya menjadi lebih besar daripada Tuhan, kadang-kadang seperti itu. Itu yang kedua tentang janji atau al-wa'ad. Dan yang ketiga, asyhadu ini adalah al-qasam, ya. Qasam itu sumpahnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah. La uqsimu bihadzal batil. Qasam itu artinya sumpah. Artinya
ketika kita menyatakan diri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bersumpah akan menjadikan Allah sebagai ilah kita, sebagai tujuan hidup kita, dan Muhammad sebagai panutan, sebagai utusan Allah yang menjadikan panutan pemimpin yang kita pedomani untuk mencapai Allah. Ya, jadi kita ini kan sekarang lagi berbondong-bondong menuju pulang almarhum, ya. Dan kalau almarhum itu bukan nomor urut sebenarnya. Jadi kalau meninggal mah enggak nomor urut, enggak mesti harus kakek dulu, baru kemudian bapak, baru kemudian cucu. Kalau lahir pasti kayak gitu, Pak. Kalau lahir mah ya, kalau lahir mah pasti dari kakek ke bapak ke anak, ke cucu. Nah kalau meninggal mah nomor cabut, sebenarnya bukan nomor urut. Siapa aja bisa duluan. Jadi ya, tak itu punya belum tentu saya duluan kan, bisa jadi. Irinya ai nama tong hiri ya, cenah bisi katuliskeun jurig cenah. Paling teu nama jurig teh. Ya, jadi kosam. Nah, makanya orang yang sudah tertanam dalam dirinya syahadatain ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hidupnya akan merdeka. Jadi kemerdekaan sejati itu sebetulnya ketika orang sudah menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga muncullah jiwa-jiwa yang merdeka yang hanya berserah diri kepada Allah, yang disebut muslim ya. Sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun kepada makhluk. Ya, makanya enggak usah heran kalau orang yang sudah tertanam dalam dirinya secara kuat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupannya. Makanya tidak heran kalau sahabat-sahabat Rasul, kalau Rasul nggak usah diomongin lah, sudah pasti namanya. Siapa sih Abu Bakar, siapa sih Umar? Tanpa Islam mereka tidak akan tertulis dalam pentas sejarah sebagai seorang yang hebat. Ya, tanpa Islam, tanpa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak akan mampu orang-orang Arab itu menguasai Romawi, menguasai Persia. Tidak akan mampu menjadikan umat Islam ini menjadi agama terbesar kedua di dunia. Tidak akan mampu sampai tersebar agama itu. Apa yang membuat mereka berbeda? Ini akidah ini. Ya. Jadi pusing Pak kalau orang non muslim atau orang kafir menghadapi orang yang sudah benar-benar tertanam dalam dirinya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Karena permasalahan terbesar adalah ketika kita menjadikan ilah selain Allah. Ilah itu apa sih? Nanti akan ada sih materi khusus ya, tapi pada intinya ilah itu segala sesuatu yang dicintai, yang dicenderungi gitu ya. Kalau disembah mah sudah pasti ya, sesuatu yang disembah, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dicintai, ya. Jadi kalau orang masih cinta dunia, orang masih cinta, mohon maaf, pasangannya saja, ya, bahkan melebihi. Kadang-kadang itu makanya hati-hati. Kadang-kadang ada musyrik yang nggak kelihatan. Orang terlalu mencintai pasangannya, istrinya ataupun suaminya, melebihi cinta kepada Allah. Itu bahaya, Pak. Itu sebetulnya udah musyrik. Karena tidak boleh kita itu melebihi cinta kita kepada Allah. Ya. Artinya ketika la ilaha illallah itu tidak ada yang lebih dicintai, yang paling dicenderungi selain Allah. Kalau udah sampai level itu, Pak, ketika ditawarin dunia, kan Rasulullah itu ketika mulai banyak pengikutnya ditawarin segala macam sama orang kafir, ya kan? Ya, wahai Muhammad, kalau misalnya Anda itu ya pengen menjadi pemimpin, pengen menjadi raja, kami angkat Anda sebagai seorang raja. Kalau Anda ini pengen mendapatkan istri, kami carikan istri yang paling cantik. Kalau ini pengen harta, akan kami kumpulkan harta orang-orang kaya di Mekah ini dan kami serahkan untuk Anda. Maka jawaban Rasul apa?
Ya, yang populer tuh, seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, niscaya itu tidak akan menghentikan dakwah. Jadi itu ketika itu saking pusingnya ya, orang kafir Quraisy itu mendatangi amanda Rasulullah, yaitu siapa? Abu Thalib. Ya, karena Abu Thalib ini pelindung Nabi Muhammad SAW. Selama Abu Thalib ada, orang kafir Quraisy nggak bisa membunuh Nabi Muhammad. Ya, nah jadi mereka mendekati supaya menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Nah, coba lihat jawabannya seperti itu. Bahkan sampai Abu Thalib pun nangis. Ya sudahlah kalau gitu Muhammad, silahkan engkau apa yang Anda kehendaki. Gitu. Nabi Muhammad sampai nangis juga. Wahai pamanda, apakah ya Anda ini ingin menghentikan dakwahku? Tadi niscaya seandainya matahari di tangan kanan, bulan itu tidak akan menghentikan dakwah ini. Gitu. Nah jadi intinya makna asyhadu di sini itu akan membuat perubahan yang besar, Pak. Ya. Itu mohon maaf kalau ada yang salah, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu pasti dari kesalahan saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf dan saya beristighfar. Mari kita tutup pengajian ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.